Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gali Rizky Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Nasional Angkatan 23 dari program studi Ilmu Hukum dengan NPM 23330051667. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu hukum Perdata Internasional, yaitu Bapak Gian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, atas bimbingan dan arahan atas perkuliahan selama ini berlangsung. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai penerapan asas lex loci contractus dalam konteks hukum perdata internasional. Dalam dunia bisnis yang semakin terkoneksi, tidak jarang kontrak bisnis atau perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam ruang lingkup lintas negara memungkinkan melahirkan pertanyaan-pertanyaan jika kontrak itu dibuat, misalnya salah satu pihak dari negara Australia, tapi salah satu pihak lainnya adalah seorang warga negara Indonesia misalnya, lalu di kemudian hari timbul sengketa, bisakah perkara ini disidangkan di Indonesia atau justru akan disidangkan di Australia? Nah, disinilah letak pentingnya pemahaman dalam penerapan asas lex loci contractus. Lex loci contractus secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum tempat kontrak itu dibuat. Dalam konteks hukum perdata internasional, asas ini berarti bahwa suatu perjanjian atau kontrak akan tunduk dan diatur oleh hukum negara tempat kontrak tersebut disepakati dan ditandatangani. Artinya, hukum nasional dari negara tempat kontrak dibuat akan berlaku sebagai hukum yang mengatur isi, bentuk, hingga akibat hukum dari kontrak tersebut, kecuali apabila para pihak di dalam suatu perjanjian terdapat klausul yang menentukan penerapan hukum lain. Asas ini sangat penting, terutama dalam kontrak internasional di mana para pihak itu berasal dari dua negara yang berbeda, yang dimana memiliki sistem hukum yang berbeda juga. Jadi dalam kondisi semacam ini, penentu hukum yang berlaku atau choice of law menjadi sangat krusial untuk melindungi konflik hukum yang bisa berujung pada ketidakpastian atau bahkan sengketa. Asas lex loci contractus ini menjadi solusi untuk memastikan kepastian hukum para pihak, karena para pihak atau pengadilan bisa menunjuk pada hukum tempat kontrak itu dibuat jika pihak tidak menentukan hukum atau pilihan hukum dalam klausa mereka. Dengan kata lain, asas ini juga berfungsi sebagai prinsip default atau dasar fallback jika terjadi kekosongan pengaturan mengenai hukum yang berlaku di dalam kontrak. Secara teori, asas lex loci contractus ini berpijak pada pandangan klasik dalam hukum perdata internasional yang menekankan pada tempat terjadinya perbuatan hukum sebagai dasar penerapan hukum. Teori ini sejalan dengan prinsip territoriality, yakni bahwa hukum suatu negara itu berlaku dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Oleh karena itu, jika sebuah kontrak dibuat di negara A, maka hukum negara A yang berlaku, meskipun para pihak berasal dari negara B atau bahkan C. Dalam praktiknya, asas ini juga diakui secara internasional dan telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Roma tahun 1980 tentang hukum yang berlaku terhadap kewajiban kontraktual, yang kemudian menjadi bagian dari hukum Uni Eropa. Meskipun di Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, asas lex loci contractus tetap digunakan dalam praktik hukum perdata internasional melalui doktrin dan jurisprudensi, terutama dalam kasus kontrak dagang dan lintas negara. Contoh studi kasusnya, untuk memudahkan pemahaman, saya memiliki ilustrasi. Misalkan perusahaan PT Nusantara Teknik dari Indonesia menandatangani kontrak pembelian mesin industri dengan perusahaan Shenzhen Global Tech dari Tiongkok.
Proses penandatanganannya dilakukan di Singapura karena dianggap sebagai lokasi netral dari kedua belah pihak. Namun dalam kontrak tersebut tidak disebutkan mana yang akan diberlakukan jika terjadi sengketa hukum. Beberapa bulan kemudian, muncul perselisihan mengenai keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang karena di dalam klausul tersebut tidak ada pilihan hukum, maka pengadilan atau arbiter yang menangani perkara ini perlu menentukan hukum mana yang seharusnya diberlakukan. Dalam hal ini, jika diterapkan pada asas lex loci contractus, maka hukum Singapura lah yang akan diberlakukan sebagai hukum yang mengatur kontrak tersebut. Karena kontraknya adalah dibuat di sana. Segala aspek hukum yang menyangkut kontrak, mulai dari penafsiran isi kontrak, bentuk kesepakatan, hingga sanksi atas pelanggaran, akan dinilai berdasarkan hukum negara Singapura. Contoh ini menunjukkan pentingnya pemahaman asas lex loci contractus dalam praktiknya. Ketidaktahuan terhadap asas ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius, terutama jika sistem hukum negara tersebut sangat berbeda dengan negara asal para pihak. Di kesimpulannya, asas lex loci contractus adalah prinsip dasar dalam mengatur hukum perdata internasional yang mengatur bahwa kontrak tunduk pada hukum negara tempat kontrak itu dibuat. Kedua, asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktik bisnis internasional, asas ini harus diperhatikan sejak awal perundingan kontrak agar para pihak tidak terjebak dalam kepastian hukum di kemudian hari. Dan asas ini bersifat default, artinya masih bisa dikesampingkan jika para pihak menentukan atau menuliskan klausul di dalam surat perjanjian mengenai pilihan hukum atau choice of law. Dengan demikian, asas lex loci contractus kita bisa lebih bijak dalam menyusun, menelaah, dan menafsirkan kontrak internasional serta siap untuk menghadapi potensi sengketa dengan pijakan hukum yang jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.